Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba mengerjakan soal PT Prima Elektronik yang merupakan soal UKK akuntansi untuk tahun pelajaran 2015-2016, di mana soal yang sama ini saya sudah mengerjakan untuk manualnya, untuk mengentry jurnal itu sudah siap. Jadi saya ingin mencoba yang mengentry manual ini menggunakan komputer akuntansi. Di sini saya menggunakan untuk mengerjakan soal PT Prima Elektronik menggunakan ABSS Accounting versi 25 atau Mayop Accounting. Oke, kita akan mencoba. Pertama pilih grid, lalu kita isi data perusahaannya langsung. Ini di sini kita buat PT Prima Elektronik. Oke, untuk alamat dan lainnya nanti akan saya input setelah ini. Kalau sudah membuat data awal ya. Next. Ini tahunnya adalah 2015 ya. Lastnya Desember, conversion month-nya saya buat November. Apabila buat November boleh, Desember juga boleh, nggak ada masalah. Karena nanti transaksi kita adalah bulan Desember. Kalau dibikin Januari juga bisa. Kalau dibikin Januari nanti kalau mau langsung input saldo awalnya, account opening balance, itu yang muncul hanya harta sampai modal. Jadi kita pilihnya November atau Desember. Jadi waktu kita input untuk saldo awalnya nanti bisa dari harta sampai dengan pendapatan lain-lain. Kalau kita mau input manual. Tapi kalau mau import nggak masalah kalau mau bikin Januari. Kalau bikin Januari juga nggak ada masalah karena kita pastinya tetap bisa menginput saldo awal untuk dari pendapatan sampai dengan beban, bisa melalui record journal entry atau masukin langsung angkanya saldonya per akun. Itu nggak ada masalah. Jadi untuk conversion month-nya ya Januari boleh, November boleh, Desember boleh, nggak ada masalah ya. Oke, di sini ada dua pilihan, 12 dan 13. Saya pakai 12, 13 juga nggak masalah karena ini adalah proses untuk belajar. Oke, kita next. Lanjut. Kita menggunakan pilihan kedua. Walaupun saya nanti tidak import buat akunnya secara manual, tapi saya pakai pilihan kedua. Kalau pakai pilihan kedua, daftar akun yang tersedia itu sedikit, jadi lebih gampang nanti untuk menambah akun yang ada. Oke, kita lanjut. Next. Terus kita cek ya, jangan kebanyakan next. Kita cek dulu. Untuk menyimpan file kita mau ditaruh di mana. Nah, kita buat folder baru ya. Kita buat di sini namanya. PT Prima Elektronik. Oke, tinggal open saja. Kita simpan di sini. Jadi kalau mau nyimpan file di dalam komputer akuntansi, apalagi untuk belajar atau persiapan ujian, jangan lupa di sebelahnya kasih nama masing-masing dan kelasnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita next ya. Ini ada dua pilihan, nggak ada masalah, sama aja. Kalau setup seperti ini, kalau command center ini pilihannya. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, kita akan mulai menginput nama perusahaan dulu ya. Tadi belum kita input. Oke. Oke, untuk input nama perusahaan itu bisa, misalnya kita udah nginput, kita mau edit, tinggal di setup company informasi. Jadi kalau misal data perusahaan ini belum diisi, tinggal diisi. Yang nggak bisa diubah di sini adalah tahun dan periodenya. Kalau untuk nama bisa, oke ya. Oke, kalau udah kita buat di sini, ini nama PT-nya juga kita kasih nama masing-masing ya, nama plus kelasnya ya. Ini ada alamatnya juga. Ini alamatnya tinggal dikerjakan di sini, ditulis. Oke, ini ada nomor teleponnya, kita ketik. Oke, ini juga kita ketik. Oke, emailnya juga kita isi, PT Prima Elektronik
kalau misalnya inputnya di awal tadi, saya nggak bisa membuat seperti ini, layarnya 2. Jadi untuk alamat dan lain saya setelah ini juga nggak masalah. Oke, kayak gini ya cara mengedit nama perusahaannya. Oke. Sekarang kita akan ke berikutnya. Nah, ini kenapa saya pakai pilihan kedua nih di opening akunnya. Kalau pilihan kedua, akun yang tersedia cukup seperti ini, jadi lebih simple. Oke, kita akan hapus dulu yang beban-beban ini. Oke, kita hapus dulu akun yang bisa kita hapus. Untuk nomor akun 3, jangan dihapus ya. Oke, ini juga bisa dihapus nih, payroll. Kalau pakai versi 25, sales tax ini nggak bisa dihapus. Oke, sekarang kita akan input nama akunnya secara manual. Jadi kalau ini adalah video soal kali ini, PT Prima Elektronik, input akunnya saya secara manual. Apabila mau import, ada di contoh video sebelumnya, saya juga ada. Tapi kali ini saya akan mencoba manual. Oke, yang ada link centang-centang ini tidak bisa dihapus ya, tapi bisa dihapus kalau sudah memperbaiki linknya. Biar memudahkan saya nanti yang cek account, ini saya ganti aja langsung cash in bank-nya. Langsung akun cash in bank aja. Nah, seperti ini. Trade debitor itu adalah akunnya namanya account receivable. Ya, ini dia. Nomor akunnya sekarang kita ganti. Ini kita nomornya kita lupa ganti. Oke, yang undeposit ini ganti aja untuk nomor petty cash. Jadi cash in bank, petty cash, account receivable sudah kita buat nama akunnya ya. Oke, lalu untuk trade creditor itu adalah akun hutang ya. Jadi ini adalah account payable. Tinggal ganti nama aja. Kalau misalnya nggak mau ganti nama juga nggak masalah. Kalau nggak mau ganti nama, maka kita langsung aja nginput nama-nama akunnya. Baru kita memperbaiki link akunnya. Oke, nomor 3 nggak boleh diotak-atik ya, nggak boleh diedit namanya. Boleh edit nomornya, tapi namanya jangan. Oke, sekarang kita akan mulai nginput nama akun. Berarti sampai di sini sudah ya. Kita mulai dari allowance. Kita klik tambah baru. Oke, kita input. Jadi kalau ada soalnya Word tinggal copy paste ya. Kalau nggak ada ketik manual saja. Kalau ada Word-nya lebih mudah seperti ini. Oke, langsung new saja. Oke, ini tipe akunnya. Kalau misalnya ini kan order current asset, kita klik aja. Order current asset. Misalnya ada yang salah nih, misalnya allowance tipe akunnya mau account receivable salah nih. Tinggal klik aja gambar panah ini ya. Nah, ini aja panahnya tinggal diperbaiki seperti ini. Yang penting kalau allowance ini kita tipenya bukan account receivable nggak ada masalah. Yang jadi masalah cash in bank ini wajib bank, petty cash wajib bank, account receivable wajib account receivable. Karena ini ada berkaitan dengan link account yang ada di sistem komputer akuntansi pada ABSS Accounting. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, new lagi. Kita mulai lagi. Sekarang store supplies. Oke, ini udah nomornya. Oke, ini nomornya salah. Jadi kalau nomornya double dia juga nggak mau. Jadi kalau misalnya salah, jangan khawatir, bisa kita perbaiki. Diokekan di sini dia tempat letak memperbaikinya. Klik aja panah yang ada di sini ya. Oke, jadi kalau kita memang lagi ngerjakan ada kesalahan, nggak apa-apa, karena itu adalah proses untuk kita belajar agar kita tahu, oh bagaimana cara memperbaikinya. Nah, oke kita lanjut new ya. Langsung new saja. Kalau mau oke juga boleh. Kalau new juga langsung boleh. Saya langsung klik new saja agar lebih cepat.
Oke kan sudah selesai. Nah, ini kalau tipenya satu order current nanti otomatis yang lain ngikut. Nih, kalau misalnya tipenya jadi order aset juga nggak masalah karena tidak mempengaruhi ya. Kalau untuk yang lainnya ini. Jadi memang kita harus tahu mau tipenya aset boleh, order current aset juga boleh. Itu nggak masalah karena di sini tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau misalnya cash in bank kita bukan bikin tipenya bank, itu sangat mempengaruhi kemana-mana nantinya. Oke ya. Kita lanjut, berarti yang ini order current sudah. Sekarang stock investment. Kita buat baru. Ini kita bikin order aset aja. Oke, sekarang land. Kita bikin baru. Fixed asset. Langsung new. Nih, kalau udah bikin new, langsung otomatis semuanya sama tipenya. Ngikutin yang pertama tadi. Pokoknya kalau nanti namanya double, dia tidak akan mau tersimpan ya. Nanti jika ada yang mau mencoba versi importnya, juga boleh nanti tulis saja di kolom komentar jika ingin membuat akunnya versi membandingkan gimana kalau menginputnya versi import akun. Oke, berarti fix akun sudah selesai. Nih, fix asetnya udah selesai ya. Ini oke. Kalau mau dibikin judul juga bisa, tinggal ditambahkan aja judulnya. Nah, kalau misalnya mau bikin judul nih, ini current asset, ini fix asset juga bisa dibikin judulnya. Tinggal misalnya kalau mau tambah judul, tinggal bikin baru. Misalnya ini header bikinnya. Ini aset, berarti kita bikin seperti ini caranya ya kalau mau bikin judul. Nih kalau ada yang mau bikin judul. Sebenarnya kalau mau bikin judul nggak ada masalah juga. Nah, untuk yang judulnya ini mau agak ke belakang pakai ini. Yang di bawah ini ada up dan down. Kalau down agak ke samping tuh. Seperti ini kalau mau pakai judul. Mudah ya, seperti ini. Ini kalau ada yang mau bikin pakai judul. Biar sama seperti yang ada di sini. Sama seperti yang ada di daftar akun ini judulnya bisa. Tinggal kita buat aja. Kalau berikutnya ini aset. Si aset kita bikin judulnya 1200. Oh, 1200 ini salah nih. Ini harusnya ini 2000. Nah, seperti ini nomor akunnya. Ini bagi yang mau pakai judul ya. Nah, kalau mau bikin judul nih langsung seperti ini. Kalau mau ke depan kan dikliknya di up. Nih, kita mau bikin judul juga. Ini adalah fixed asset. Nih, kan kalau judul dia tebel tulisannya. Nah, tinggal di kebelakangin seperti ini. Ini kalau mau judul. Biasanya sih nggak bikin judul nggak masalah. Nah, kalau seperti ini sudah dikelompokkan per akunnya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke current liability. Oke. Current liability mau dibikinkan judul. Kita buat dulu judulnya kalau mau pakai judul. Pilihnya header ya. Oke. Tipenya adalah liability. Oke. Di sini adalah current liabilities.
Oke, ini judulnya udah. Sekarang anaknya udah. Anak akun maksudnya. Oke, tambah lagi. Kita pilih other current liability. Ya, untuk akun sekarang credit card. Nah, seperti ini. Tinggal new lagi. Oke, kita tinggal nambah lagi. Cukup mudah ya kalau ada soalnya di dalam Word, jadi tinggal copy paste. Tapi kalau nggak ada ya silakan dibaca satu persatu untuk input akunnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait menginput manual akun ini, tulis saja di kolom komentar. Barangkali saya bisa mencoba menjawabnya. Oke, nih sudah selesai ya untuk current liability-nya. Sekarang kita akan membuat long term liability. Oke, kita buat baru. Nah, kita buatnya di liability aja. Kita buat baru. Header ya. Kita buat judulnya nomornya 2000. Duanya udah duluan ya ini. Ini adalah long term liabilities. Oke. Sekarang kita bikin detail akun. Long term liabilities. Tipenya kita ganti. 2100. Oke, sudah selesai nih dia. Nampak ya perbedaannya. Kalau mau lihat keseluruhan di all. Nih, kalau mau per akun di sini. Ya, ini sama aja. Oke, sekarang equity. Di sini sudah ada return earning. Return earning ini sudah ada, kalau mau diganti nomor akunnya tinggal diklik 2 kali aja atau klik panahnya sama aja. Ini nomor akunnya 1200. Tapi namanya yang misalnya current year jangan diganti jadi income summary atau historical kita ganti income summary ya. Biarkan saja return earning udah ada, tinggal ganti nomor. Kalau nggak diganti juga nggak ada masalah. Kalau misalnya common stock nih nggak ada, jangan ngedit yang ada. Kalau historical balancing itu, jika ada akun, kalau kita nginput selisih nih, belum balance untuk saldo awal misalnya, nanti ada selisih angkanya, itu masuk langsung di historical balancing. Jadi waktu opening, walaupun nggak balance, itu tetap bisa disimpan. Tapi selisihnya masuk di historical balancing. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita bikin new lagi. Kita mau bikin common stock ya. Oke, akun 31100. Dan kita bikin income summary. Ini ikhtisar laba rugi ya. Kalau apa sih gunanya akun current year earning misalnya? Current year earning ini nanti laba berjalan pada periode ini angkanya akan otomatis masuk ke current year earning. Ya, labanya berapa pada periode yang kita input, itu angkanya langsung masuk di current year earning, otomatis terisi. Ya. Oke, sekarang ke revenue income. Inputnya di all ini juga nggak masalah, langsung di income juga lebih bagus lagi. Jadi waktu klik new, tipenya sudah ada income seperti itu. Itu keuntungannya kalau kita inputnya akun per kelompoknya. Nah, oke. Sekarang flat collected. Sales discount. Kita lanjut lagi certain. Oke, sekarang cost of sale. Ini adalah cost of goods sold. Oke, kita bikin nama akunnya. New lagi. Flat paid.
Oke, sudah selesai. Sekarang expand. Ini kepanjangan akunnya, jadi kita potong aja. Kalau kepanjangan dia nggak mau. Kita ambil ini aja. Sebentar. Oke, lanjut. Rent expand. Jadi terkait input nama akun ini, apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Barangkali ada yang ragu untuk menginputnya, boleh ditulis di kolom komentar saja. Nanti insya Allah akan saya coba jawab. Oke, udah selesai. Sekarang order revenue, berarti order income. Klik baru lagi. Kita ke interest income. Oke, udah. Sekarang ke order expand. Jadi inputnya mudah ya kalau kita sudah tahu caranya. Jadi kalau langsung klik new saja itu enaknya langsung tersimpan. Jadi kalau misalnya mau satu oke ke depan bikin new lagi kan lebih enak langsung ya. Nah, ini kalau mau edit ya tinggal klik aja panahnya. Oke. Kita bisa lihat di all. Nah, ini dia akun-akun yang sudah kita input namanya pada aplikasi ABSS Accounting. Sekarang setelah ini kita lihat link akunnya. Kenapa sih harus ini cash in bank, wajib bank tipenya? Di sini ya letaknya. Setup, kita lihat di setup link account ya, link account ini dia. Ini dia, oke, undeposit saya bikin cash in bank aja di sini. Oke. Ini dia equity account for historical balancing. Makanya saya bilang historical balancing jangan diedit namanya. Lalu kayak misalnya untuk current earning dia langsung current earning, rate earning langsung rate earning otomatis. Ini link yang pertama. Ini yang link yang kedua, kenapa wajib bank tadi? Customer receipt itu cash in bank. Kalau nggak kita tipenya bank, nggak ada di pilihan ini. Jadi yang pilihannya muncul di sini adalah tipe pilihannya bank. Tuh, di sini. Jadi kalau misal cash in bank tipenya bukan bank, ya nggak akan ada di waktu kita setting juga nggak akan ada. Gitu. Oke. Kalau untuk settingan di bawah ini boleh langsung diisi atau nanti. Kayak misalnya nih, ini tentang sales. Ini misalnya, I give a discount. Jadi kalau diskon tuh langsung masuk ke mana? Langsung masuk akun diskon, berarti sales diskon. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalnya ini diisinya nanti pas ada transaksi diskon juga nggak apa-apa. Yang penting diatasi ini dulu. Oke, sekarang kita lihat link yang ketiga, yaitu purchase account. Nah, kalau purchase account juga sama nih. Payable, kayak receivable.
Oke, ini kalau misal link akun ini nanti pas lagi kejadian juga nggak masalah. Yang penting yang atas ini sudah. Ya, kayak ini kan pilihannya cuman cash in bank sama petty cash. Karena ini tipe yang isinya bank. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita lihat dulu di akun kita. Oke, nih kredit card ini tipenya kita ganti dulu. Kredit card itu tipenya kredit card ya. Tapi kalau misalnya kredit card tipenya bukan kredit card juga nggak masalah sih. Yang penting account payable nggak boleh salah. Petty cash, cash in bank, account receivable ya. Oke, kalau udah kita lanjut untuk input saldo awalnya. Oke, untuk input saldo awal ini boleh satu-satu akun kayak gini. Klik 2 kali isi, tapi ini agak membutuhkan waktu lama ya. Kalau mau cepatnya di sini, setup balance account opening balance ini dia. Jadi nanti kalau kita nginput nggak balance di okein, nggak masalah, itu akan otomatis tersimpan. Nah, selisihnya inilah yang masuk ke akun historical balancing. Ya, kita coba ya misalnya cash in bank kita isi nih. 122.431.700. Nih, ini 5 juta. Kita input lagi, kita input dulu ya semua aset ya. Kalau nilainya positif, inputnya positif nih. Nomor 1 harta, debit, berarti inputnya positif. Kalau ada kredit, berarti kasih min dia. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita belum selesai, kita coba simpan ya. Biar tahu letak historical balancing-nya. Jadi ini adalah merupakan proses untuk belajar agar kita tahu apabila kita mengalami kesalahan, tahu cara untuk memperbaikinya. Ini prepaid income tax, yang ini prepaid income tax 31.378.600. 35 juta. Jadi input ini harus hati-hati ya. 768 juta. Ini ada kredit akumulasinya. Ini 117 berarti kasih min. Tapi tidak semuanya yang dikredit kasih min ya. Yang dikasih min adalah akun yang tidak normal. Misalnya harta debit, kalau ada yang kredit kasih min. Sama dengan hutang, hutang kredit nilainya positif, berarti inputnya positif. Kalau dia ada debit, baru yang dikasih min adalah akun yang tidak normalnya. Ini akumulasi. Udah sekarang vehikelnya adalah 258 juta. Oke. Ini kan di bawahnya nih ada selisihnya. Nah, nih. Ini kan belum balance nih, tapi kita mau udahin misalnya. Ini misal ya. Jadi kalau belum balance, kalau kita udahin nggak masalah, ada muncul. Nah, selisihnya itu masuk di sini. Selisihnya akan masuk ke historical balancing ini dia. Jadi kalau misalnya kita lagi input saldo awal nggak balance akan nampak di historical. Jadi historical itu untuk menampung akun selisihnya. Nah, makanya di set link account tadi historical nih pasangnya historical, makanya akun nomor 3 jangan dihapus atau diedit. Nah, ini dia ya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi input saldo awalnya ke yang bagian credit card. Oke, kita lanjut ya. Account payable yang ini. Ini saldonya kredit ya. Ini kredit card dulu 5.500.000 kita ketik. Nilainya positif ya walaupun kredit. Nah, karena akun normalnya adalah kredit, makanya inputnya positif. Kalau yang akun tidak normalnya baru dikasih min. Oke, lanjut ke PPN payable. PPN payable 19.200.000. Kemudian dividen payable-nya 5.500.000. Bank loansnya 250 juta. Kemudian common stock 1 M.
Nah, inputnya returnnya 350.585.800. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sales of merchandise. Oke ya, kalau nilainya memang akun normalnya itu nggak perlu kasih min. Yang dikasih min adalah akun yang tidak normal. Oke, ini dia sekarang salesnya adalah 1.560.000.000. Oke, sales diskon. Nah, sales diskon ini kan normalnya adalah kredit, makanya kredit tidak kasih min. Nah, saat ada nomor akun 4 yang debit, itulah yang perlu kita kasih min. Karena akun normalnya ada di sebelah kredit. Kalau dia debit nggak normal, maka dikasih min. Oke, udah. Sekarang kita langsung ke cost of goods sold. 1.092.000.000. Ini 5.685.500. Oke, kita lanjut advertising. Oke, kita lanjut advertising 12.500. Yang ini ya. Langsung listrik air teleponnya 21.780.000. Lalu 5.500.000. Ini karena nomor akunnya udah urut, jadi tinggal nginput aja. Oke. BDEP kosong, langsung depresiasi expand. Harus teliti ya, kalau enggak nanti akan selisih. Tapi kalau misalnya selisih, jangan khawatir, tetap bisa diperbaiki. Kayak ini misalnya order income. Income itu kan kredit ya. Kalau memang saldonya kredit berarti normal, nggak perlu dikasih min. Jadi cukup input angka-angkanya saja. Sekarang interest expense, ini dia. Oke, tuh sudah 0 ya. Kalau udah 0 berarti sudah benar. Kalau misalnya di sini bawah ada selisih, maka saldo kita belum seimbang, belum balance. Oke, oh. Dan nih dia. Sekarang akun historical udah 0 karena memang tidak ada selisih. Saat ada selisih di sini ada angka. Sudah tahu ya perbedaannya kalau kapan historical balancing ada isinya, kapan enggak. Oke, kalau udah nginput nama akun, lalu apa namanya saldo awalnya. Nah, input saldo awal bisa lewat opening, bisa yang klik 2 kali kayak gini. Langsung di sini juga bisa ya. Ini dia yang ada angkanya. Ini inputnya. Oke, kalau udah sekarang kita nginput PPN-nya ya. Di sini PPN-nya adalah 10%. Kalau menggunakan versi ABSS Accounting versi 25, ini tax code-nya ada 3 pilihan saja. Jadi yang pertama tinggal kita hapus aja, tinggalkan NT dan VAT. Nah, VAT tinggal klik 2 kali aja. Udah ada namanya, tinggal kita buat aja 10, linknya lagi. Tax collected itu pasangannya adalah outcome, PPN outcome ya. Ini atau PPN keluaran. Kalau tax paid itu dia PPN income. Nah, atau PPN paid ya. Oke ya, sudah ya. Kalau udah di-okekan aja. Oke, demikian video kita kali ini, nginput nama data awal perusahaan tadi, nama perusahaan, lalu kita buat nama akunnya secara manual, lalu kita input saldo awalnya, dan kita input PPN-nya. Oke, kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.